Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Apa kabarnya Anda pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian buat sahabat-sahabat saya yang berada di Malaysia, kemudian di Singapura, di Brunei Darussalam, dan di Filipina, juga Thailand, dan semua bagi Anda yang pernah melihat video dari Gerbang 7 ini. Oke, baik, rekan-rekan semuanya, dalam video kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari channelnya North Borneo History, dimana dalam channel North Borneo History ini menyajikan suatu permasalahan atau peristiwa yang terjadi di daerah Kalabakan di Sabah, Sarawak, ya, di Sabah, Malaysia, yang tentunya rekan-rekan semua sudah tahu bahwa ada berbagai macam versi dari peristiwa Kalabakan antara Tentara Nasional Indonesia dengan pasukan-pasukan dari Malaysia yang akhirnya banyak mengakibatkan korban jiwa. Dan untuk video kali ini saya coba akan mereaksi dari video North Borneo History ini dari versi Malaysia. Oke, rekan-rekan semuanya, kita coba lihat video berikut ini. Malaysia di matahari terbit, bersempadankan negeri Filipina di utara dan Republik Indonesia di selatan. Pelabuhan-pelabuhan Sabah kerap didatangi oleh kapal dan perahu dari pulau-pulau Mindanao dan Sulu, Sulawesi dan Maluku. Mereka datang membawa dagangan, mereka pulang membawa harapan. Salah satu pelabuhan itu ialah Tawau di timur Sabah, satu-satunya yang paling dekat dengan Kalimantan, Indonesia. Dari pelabuhan ini keluarlah abaka dan kayu kayan, hasil utama Sabah. Dan kayu kayan yang terbaik datangnya dari Kalabakan, kampung kecil di hulu sungai, terletak di perut lembah. Kalabakan dikelilingi bukit bukau berhutan tebal. Di tengah-tengah tentram ini meledak pula konfrontasi dari Indonesia. Nun di sebalik Pulau Sebatik, di Pulau Nunukan, rejim Jakarta sibuk melatih pengganas-pengganas untuk diseludupkan masuk ke Sabah. Pihak Malaysia pula mengirimkan sebahagian kecil saja tenteranya ke Kalabakan. Kalabakan bukanlah di garisan depan sempadan, malah 30 batu masuk ke dalam bumi Malaysia. Kira-kira 10,000 orang bekerja di Kalabakan. Di antara mereka terdapatlah sedikit sebanyak orang Filipina dan Burma. Tetapi sebilangan besar, kira-kira 9,000 adalah orang-orang Indonesia. Sekalipun ada konfrontasi, mereka tidak diganggu-gugat. Bersama-sama dengan anak Sabah, mereka mengeluar dan mengusahakan balak-balak dari Kalabakan. Masing-masing berlumba-lumba mengejar kekayaan Sabah itu.
penduduk-penduduk asing ini dibiarkan mencari kehidupannya di tanah Sabah tanpa gangguan daripada kerajaan, tanpa perbezaan daripada Bumi Putra. Malah layanan yang cukup pula diberi kepada mereka. Rumah-rumah pelindung panas dan hujan disediakan. Ubat dan rawatan ada saja bila-bila masa. Beranak pinaklah mereka di bumi Sabah. Ada setengahnya sampai 3 keturunan. Banyak juga daripada mereka yang lebih mewah daripada anak negeri. Di Indonesia. Belum lagi. Lambat benar pula. Keselamatan mereka itu dikawal oleh pasukan Malaysia yang kecil itu. Bergilirlah pengawal kita itu menjalankan tugasnya supaya mata pencarian mereka tidak dikhianati sesiapa. Tempat tinggal pasukan Malaysia pun bukan pula bangunan khas. Ya, saudara, saya tahan sebentar videonya. Saya tadi lupa memberitahukan kepada Anda bahwa channel North Borneo yang akan disajikan ini adalah sebuah film dari film dokumenter kerajaan Malaysia yang menceritakan tentang peristiwa Kalabakan, di mana pada saat tahun 1963, yaitu konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Salah satu peristiwa yang sangat kita sayangkan terjadi adalah peristiwa Kalabakan. Oke saudara, coba kita lihat ini versi dari kerajaan Malaysia. Hanya sekadar dapat berlindung dari panas dan berteduh dari hujan. Apa tempat yang kita pergi tadi tu? Oh, Pulau Melayu. Hai, dah ambil semayang. Yalah, saya pergi semayang dulu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tersingkaplah tabir malam. Malam jahanam yang melindungi pelakon-pelakon drama durjana dari negara yang konon jadi saudara tua. 8 anak Malaysia tewas dan 11 tercedera.
Dunia terkejut mendengar peristiwa kalabakan. Filipina tersentak melihat telagah Indonesia yang bertalu-talu melaungkan. Kononnya Britishlah yang dimusuhinya, bukan bangsa yang sesama serumpun. Tapi kini darah saudara kandungnya sendiri yang mengalir. Ini satu bukti, ini satu dalil nyata apa sebenarnya tekad maksud mereka. Konfrontasi kini berubah jadi agresi. Tempat-tempat lain di Kalabakan diserang termasuklah balai polis, tetapi tiada korban. Tindakan yang begitu teliti bukan perbuatan satu hari, malah jelas sudah lama dirancang dan dikaji. Di manakah dia cinta damai mereka kalau kini mereka sudah masuk 30 batu ke dalam bumi Malaysia, melanggar sempadan, melakukan pencerobohan. Prajurit yang tercedera dirawatkan di Hospital Jesselton. Tengku Perdana Menteri segera terbang ke Sabah untuk berada di sisi yang malang itu. Beliau mensifatkan serangan musuh itu sebagai tindakan pengecut. Serangan Kalabakan adalah tikaman dari belakang. Ianya satu pembunuhan kejam. Pada mangsa pengkhianatan itu, Tengku menyampaikan sagu hati rakyat melalui tabung derma perwira. Bagi para jurid kita, mereka penuh sedar bahawa darah pahlawanlah yang menyegarkan pohon kebebasan dan kemerdekaan. Tengku berjanji korban mereka itu tidak akan sia-sia belaka. Ya, itulah saudara satu buah film dokumenter dari pemerintah Malaysia tentang peristiwa Kalabakan yang terjadi pada tahun 1963 akibat adanya konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Dengan peristiwa tersebut, maka di film tersebut dikisahkan adanya suatu penyerbuan dari pasukan TNI Tentara Nasional Indonesia kepada tentara atau rakyat Malaysia di Kalabakan yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah antara pihak Indonesia dan Malaysia, yang tentunya pihak Malaysia lebih dirugikan dalam serangan di Kalabakan tersebut. Namun menurut versi Indonesia ini sangat jauh berbeda sekali dengan versi apa yang disebutkan dalam film tersebut, bahwa pihak Indonesia memang mengirimkan pasukan KKO yang sudah terlatih di medan-medan perang seperti rawa-rawa, kemudian laut, air, dan hutan seperti di Kalimantan, dan memang mereka lah yang lebih siap untuk melakukan konfrontasi atau penyerangan ke perbatasan di Kalimantan, yaitu pasukan KKO. Dan menurut beberapa sumber menyatakan bahwa dalam penyerangan 3 posisi tersebut, pihak TNI berhasil menewaskan beberapa atau 3 orang dari pembesar petinggi-petinggi dari tentara Inggris yang pada saat itu sedang bersantai atau lalai dalam menjaga wilayahnya, yang kemudian dalam film dokumenter tersebut tidak dimasukkan. Dan seolah-olah dalam film tersebut pihak TNI hanyalah menyerang dari tentara-tentara Malaysia yang tidak siap saja. Padahal menurut berita dari pihak Indonesia, bahwa pihak Indonesia pada saat itu telah berhasil menembak mati dari para tentara Inggris yang tidak disebutkan oleh pemerintah Malaysia tersebut. Nah, menurut Anda bagaimana kira-kira dengan peristiwa tersebut, yang tentunya pada akhirnya pihak Indonesia tidak melanjutkan untuk melakukan konfrontasi karena memang di dalam negeri pada saat itu sedang terjadi gerakan 30 September, sehingga konfrontasi pada saat itu pasukan-pasukan yang sudah dikirim dan sukarelawan ke Malaysia kemudian ditarik mundur kembali, mengingat adanya pergerakan PKI di Indonesia pada tahun 1965. Nah, bagi Anda kira-kira versi Malaysia atau Indonesia ini seperti apa? Dan kesimpulannya adalah bahwa saya mengira bahwa perseteruan antara Malaysia dan Indonesia adalah ya peristiwa Kalabakan dalam konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Inilah yang kemudian menimbulkan rasa saling benci-membenci antara
pihak Indonesia atau pihak Malaysia, karena memang ceritanya tidak ditayangkan yang sebenar-benarnya. Oke, rekan-rekan semuanya, silakan jika Anda memiliki pendapat lain tulis di kolom komentar, dan lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.